Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginetri Amanda dengan NIM F1C421004 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan dosen pengampu Ibu Anggari Linda Destiana, SSI, MSc. Di sini saya ingin mereview kembali materi yang ada pada video yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu mengenai bioreaktor dan jenis-jenis bioreaktor. Di sini yang saya resume, adapun definisi dari bioreaktor itu wadah yang digunakan dalam sintesis berbagai senyawa kimia dan proses biologis untuk menghasilkan limbah biomasa dari mikroorganisme yang dibudidayakan serta produk-produknya. Bioreaktor merupakan wadah tertutup dengan susunan yang sesuai untuk aerasi, agitasi, kontrol suhu, dan kontrol pH harus disertakan dalam bioreaktor ini. Apa saja yang terjadi dalam proses bioreaktor? Yang pertama itu regulasi parameter, termasuk suhu, pH, tekanan, aerasi, pemberian nutrisi, dan level cairan. Yang kedua ada agitasi untuk mencampur sel dan medium. Yang ketiga aerasi untuk fermentasi aerobik guna pasokan oksigen. Yang keempat penarikan sel dan medium. Dan yang kelima sterilisasi dan pemeliharaan kesterilan. Bioreaktor adalah bagian penting dari setiap proses biokimia. Proses ini bertujuan agar mikroorganisme dapat berkembang optimal dan menghasilkan metabolit untuk biotransformasi dan biokelestarian substrat menjadi produk yang diinginkan. Reaktor adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mengubah material berasal dari organisme menjadi produk yang dapat diinginkan sehingga nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai enzim dan melaksanakan prosedur biokatalis. Adapun desain dan metode bioreaktor itu didasarkan pada penciptaan organisme dalam kondisi ideal yang diperlukan untuk pembentukan produk yang diinginkan, nilai produk dan skala produksinya. Produktivitas bioreaktor dapat ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan lapisan dengan kualitas yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Beberapa karakteristik yang penting yang harus ada dalam suatu zat yang digunakan untuk membuat bioreaktor. Yang pertama itu tidak boleh korosif. Yang kedua, senyawa beracun tidak boleh ditambahkan ke dalam medium fermentasi. Yang ketiga, harus mampu bertahan dalam prosedur sterilisasi uap. Dan yang keempat, harus mampu menahan tekanan tinggi dan perubahan pH yang tahan lama. Adapun bagian-bagian bioreaktor dan fungsinya, yang pertama itu wadah fermentasi, dapat dilihat pada gambar yang telah saya tampilkan pada PPT, yaitu bagian besar yang tertutup di bagian atas dan bawah dan terhubung ke pipa dan katup lainnya. Desain wadah ini memungkinkannya berfungsi dalam lingkungan yang terkendali. Yang kedua itu ada perangkat pemanas dan pendingin, di mana di sini pendingin yang menyediakan air menutupi bagian luar wadah fermentator dipasang agar panas dihasilkan dengan penggunaan bak yang diatur termostat atau sel internal dan panas berlebih disipasi menggunakan silikon. Yang ketiga itu ada sistem aerasi, di mana salah satu komponen kunci fermentator untuk menjaga aerasi optimal dan ketersediaan oksigen di sepanjang kultur. Yang keempat, perakitan segel yang digunakan untuk memastikan agitasi yang tepat. Poros steril disegel menggunakan perakitan segel dalam fermentator. Di sini ada 3 jenis perakitan segel. Yang pertama itu kelenjar kemasan tersegel, yang kedua segel mekanis, dan penggerak magnetik. Yang kelima ada baffle, di mana ditempatkan ke dalam fermentator untuk mengurangi turbulensi dan meningkatkan aerasi. Yang keenam itu impeller, substansi seragam sel mikroba dalam berbagai medium nutrisi dicapai dengan menggunakan impeller. Dan yang ketujuh itu ada sparger, digunakan untuk menyediakan udara steril ke tangki fermentasi. Yang kedelapan ada pot pakan, digunakan sebagai pot pakan untuk memberi makanan fermentator dengan nutrisi dan asam atau alkali. Yang kesembilan pengendalian busa, untuk menjaga jumlah busa di dalam wadah agar minimal untuk mencegah kontaminasi. Yang ke-10 itu katup, digunakan untuk mengatur aliran cairan. Yang ke-11 ada perangkat pengendalian untuk faktor lingkungan. Berbagai perangkat digunakan untuk mengatur faktor lingkungan seperti suhu, konsentrasi oksigen, pH, tingkat massa sel, konsentrasi nutrisi vital, dan konsentrasi produk.
Yang ke-12 ada penggunaan informasi komputer, di mana digunakan bersamaan dengan komputer modern yang otomatis dan semi-otomatis, serta basis data untuk pemantauan proses yang efektif dan pengumpulan data. Selanjutnya ada jenis-jenis bioreaktor. Yang pertama ada airlift bioreaktor atau ALB. Katakanlah ini adalah tabung besar dan di dalamnya kita memiliki tabung kecil. Sekarang apa yang akan terjadi di sini? Ini dinamakan airlift, yang berarti bahwa udara mengangkat semua nutrisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang di sini harus ada satu distributor gas. Jadi di sini adalah saluran masuk udara dan udara ini bergerak membawa nutrisi bersamanya. Misalnya ada biji gel di sana. Jadi udara bergerak berputar ke bawah dan kemudian naik lagi. Sirkulasi udara tersebut terjadi secara terus-menerus. Sebagai contoh dalam gambar ini, udara bergerak di dalam tabung Holot kedua dan kemudian keluar dari atas dan kemudian turun lagi. Untuk jenis bioreaktor ini harus ada pencampuran udara yang tepat dengan medium dan juga ada regulator suhu serta regulator termal. Adapun keuntungan dalam menggunakan bioreaktor airlift ini yaitu pertama memastikan pencampuran yang memadai karena udara datang sepanjang waktu dalam aliran sirkulasi di seluruh reaktor, sehingga pencampuran dan agitasi yang tepat dapat diperoleh. Yang kedua itu konsumsi energi untuk jenis bioreaktor ini cukup rendah. Kita dapat menggunakan bioreaktor airlift untuk sel bebas maupun sel terikat. Selanjutnya, bioreaktor ini sangat cocok untuk kultur aerob karena memiliki banyak udara yang bercampur dengan medium sepanjang waktu, tetapi tidak cocok untuk kultur yang memerlukan bakteri anaerob. Adapun kerugiannya itu tidak efisien untuk reaksi fase gas dan reaksi yang bertekanan tinggi. Yang kedua, memecah buih secara tidak efektif saat terjadi pembusukan terjadi. Yang ketiga, tidak ada pemecahan gelembung, tidak ada bilah yang digunakan untuk memecahkan gelembung yang dihasilkan dari suplai udara atau sparger. Selanjutnya, yang kedua ada fermentor menara. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ini ada fermentor menara yang mirip seperti menara dengan rasio aspek tinggi terhadap diameter 6:1. Tidak ada pengaduk mekanik dalam fermentor ini. Dalam hal ini, kita menggunakan udara sebagai agen pengaduknya. Hal lainnya yang penting dengan fermentor menara ini adalah aliran gas unidireksional. Gas hanya bisa mengalir dari bawah ke atas, jadi udara yang masuk ke fermentor harus dipompa dengan kekuatan besar, karena jika tidak, wilayah atas ini tidak akan mendapatkan udara dengan baik. Fermenter ini juga memiliki jaket pemanas dan pendingin, serta memiliki baffle di bagian bawahnya agar udara dan nutrisi tidak masuk ke level bawah ini. Baffle akan mendorong udara menjauh dari bawah, dan saat udara bergerak, mikroorganisme aerob menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida selama pernapasan. Gas tersebut akan mulai mengumpul di tahap penyimpanan gas ini, lalu ketika banyak gas terbentuk, gas-gas tersebut akan keluar melalui katup keluar. Adapun keuntungan penggunaan bioreaktor menara ini, yang pertama itu sangat efisien dalam hal efisiensi, energi, dan produktivitas. Yang kedua itu dia desain yang sederhana, tidak ada bagian yang bergerak atau agitator, perawatan yang lebih ekonomis dan kemungkinan kerusakan yang lebih kecil, sterilisasi yang lebih mudah, penghilang panas yang lebih efisien. Kerugiannya itu dibutuhkan lebih banyak aliran udara dan tekanan yang lebih tinggi. Yang kedua, semakin besar tekanan udara yang dibutuhkan, maka akan semakin banyak konsumsi energi yang dibutuhkan dan semakin banyak juga biaya yang akan kita keluarkan. Yang ketiga, ada plug flow reaktor atau PVR, di mana yang terdiri dari pipa atau tabung berlubang tempat reaktan mengalir. Reaktor ini terdiri dari pipa silinder dengan bukaan di setiap ujungnya agar reaktan dan produk mengalir. Reaktan terus dikonsumsi saat mereka mengalir di sepanjang reaktor. Reaktan akan bergerak menyerupai gumpalan gelembung yang mengalir. Reaktor plug flow dapat dikonfigurasi sebagai satu tabung panjang atau sejumlah tabung yang lebih pendek. Tabung berdiameter kecil panjang digunakan dengan laju reaksi tinggi dan tabung berdiameter besar digunakan dengan laju reaksi lambat. Penggunaan industri umum dari reaktor plug flow adalah dalam produksi bensin, pemecahan minyak, sintesis amonia dari unsur-unsurnya, dan oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Keuntungan penggunaan ini yaitu mudah dirawat karena tidak terdapat komponen bergerak, kemudian penggunaan volume reaktor yang efisien, cocok untuk proses berkapasitas besar, pressure drop yang rendah, mudah untuk dibersihkan. Kerugiannya, titik panas dapat terjadi di dalam reaktor jika digunakan untuk reaksi eksotermik, sulit dikendalikan karena terdapat variasi suhu dan komposisi. Selanjutnya ada packet bed bioreaktor atau PBB, di mana dalam bioreaktor
paket bed, udara dimasukkan melalui saringan yang menopang substrat. Cairan sirkulasi yang mengandung nutrisi terus-menerus mengalir melintasi unggun untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk biokatalis yang tidak bergerak. Metabolit dan produk sampingan dilepaskan ke dalam cairan dan kemudian dibuang. Aliran fluida mungkin ke atas atau ke bawah, tetapi aliran ke bawah lebih sering terjadi karena pengaruh gravitasi. Saat cairan mengalir ke bawah, melalui unggun, konsentrasi nutrisi menurun sementara konsentrasi metabolit dan produk meningkat. Hal ini menciptakan lingkungan yang heterogen di dalam packet bed, tetapi fluktuasi konsentrasi sepanjang kedalaman dapat dikurangi dengan meningkatkan laju aliran. Packet bed biasanya digunakan sebagai reaktor enzim mobil, tapi hanya sebagian dari biokatalis yang terpapar produk dalam jumlah yang signifikan yang dapat menghambat aktivitasnya. Adapun fitur-fitur utama dalam packet bed bioreaktor yang pertama itu lapisan partikel terkurung di dalam reaktor, biokatalis atau sel diamobilisasi pada padatan yang mungkin berupa partikel kaku atau makropori. Yang kedua, cairan yang mengandung nutrisi mengalir melalui unggun untuk memenuhi kebutuhan biokatalis yang diamobilisasi, metabolit dan produk dilepaskan ke dalam cairan dan dibuang saat keluar. Alirannya bisa ke atas atau ke bawah jika fluida ke atas digunakan kecepatannya tidak dalam melebihi kecepatan fluidasi minimum. Keuntungan dan kekurangannya itu menawarkan beberapa keuntungan termasuk tingkat konversi yang tinggi untuk katalis, kemudahan operasi, biaya konstruksi dan operasi yang rendah, peningkatan kontak antara reaktan dan katalis, dan kemampuan untuk bekerja pada suhu dan tekanan tinggi. Sedangkan kekurangannya itu terdapat gradien panas yang tidak diinginkan, kontrol suhu yang buruk, sulit dibersihkan, sulit untuk mengatasi katalis, dan reaksi samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada fluidized bed bioreaktor atau FBB, di mana dalam fermenter ini ditempatkan di bagian bawah reaktor dan reaktan dipompa ke dalam reaktor melalui pompa distributor yang menyebabkan bed menjadi terfluidisasi. Sel-sel dilumpuhkan pada partikel kecil yang bergerak bersama cairan, memungkinkan peningkatan kontak antara sel dan cairan di sekitarnya. Reaktor beroperasi dengan menangguhkan atau memfluidakan partikel dengan aliran cairan yang mengalir ke atas. Secara geometris, reaktor fluidized bed menyerupai kolom gelembung, tetapi dengan bagian atas yang diperbesar untuk mengurangi kecepatan permukaan cairan fluidisasi yang memungkinkan padatan menggenap dan jatuh kembali ke kolom reaktor yang lebih sempit di bawahnya. Hal ini memastikan bahwa partikel tetap berada di dalam reaktor sementara cairan akan keluar. Bioreaktor ini cocok untuk reaksi yang melibatkan biokatalis tersubstansi cairan seperti enzim amobil dan sel amobil dan flok mikroba. Adapun fitur-fitur utama dalam fluidized ini, yang pertama cocok untuk reaksi yang berkelibatkan biokatalis partikulat tersubstansi cairan seperti enzim amobil dan partikel sel. Dia mirip dengan reaktor kolom gelembung, kecuali bagian bawah yang atas perlu untuk mengurangi kecepatan suplasi cairan fluidisasi ke tingkat bawah yang diperlukan untuk menjaga padatan tetap tersubstansi. Padatan mengendap di zona yang diperluas dan jatuh kembali sehingga padatan tertahan di dalam reaktor sedangkan cairan mengalir keluar. Keuntungan dan kekurangan penggunaan ini, pencampuran partikel yang seragam, gradien suhu yang seragam, kemampuan mengoperasikan reaktor dalam keadaan kelanjutan, kekurangannya peningkatan ukuran bejana reaktor, erosi komponen internal, skenario kehilangan tekanan. Jadi materi di atas dapat disimpulkan bahwa bioreaktor sebagai wadah tertutup yang penting dalam sintesis senyawa kimia dan proses biologis, memiliki susunan yang mencakup aerasi, agitasi, kontrol suhu, dan kontrol pH. Dalam bioreaktor, parameter seperti suhu, pH, tekanan, aerasi, pemberian nutrisi, dan level cairan diatur dengan cermat. Fungsinya adalah memungkinkan mikroorganisme berkembang optimal dan menghasilkan metabolit untuk biotransformasi dan biokelestarian. Substrat menjadi produk yang diinginkan. Komponen-komponen penting bioreaktor melibatkan wadah yang fermentasi, peningkat pemanas dan pendingin, sistem aerasi, perakitan segel, baffle, impeller, sparger, pot pakan, pengendalian busa, katup, perangkat pengendali lingkungan, dan penggunaan informasi komputer. Berbagai jenis bioreaktor seperti fermenter, tangki bertingkat, airlift, kolam bergelembung, bed fluidized, bed terkemas, fotobioreaktor, dan membran bioreaktor memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Penggunaan bioreaktor mencakup beragam aplikasi mulai dari produksi enzim, fermentasi skala kecil hingga aplikasi industri skala besar serta pengolahan air limbah dan manajemen kualitas air. Penting untuk diingat bahwa pemilihan bioreaktor yang tepat sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik suatu proses biokimia dan industri. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.